Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Pada kali ini saya beserta teman saya akan menjelaskan terkait kejahatan internasional beserta penyelesaiannya. Tapi sebelumnya, bagaimana dengan kabarnya teman-teman semua? Aku harap teman-teman semua sehat serta bahagia selalu. Pada pokok bahasan kali ini saya beserta teman saya, yaitu pertama ada Kaprianti Pahirunan, Raisa Sarif Hidayat, Muhammad Sadam Majid, dan juga Jovi Pamungkas. Terkait pembahasan pada kali ini, saya dan teman-teman saya akan membahas perihal pertama, yaitu unsur-unsur hukum, kedua ada peran hukum pidana internasional, yang ketiga ada kejahatan perang, keempat ada unsur-unsur perang, dan kelima itu adalah contoh dari kejahatan beserta penyelesaiannya itu seperti apa. Oke, untuk unsur pertama yaitu unsur-unsur hukum. Di dalam hukum internasional seperti yang kita tahu itu banyak bermacam unsur. Yang pertama ada unsur transnasional, yang kedua ada unsur internasional. Nah, bagaimana maksud dari unsur-unsur tersebut? Unsur-unsur tersebut adalah unsur pokok di mana sebuah kejahatan itu bisa dianggap menjadi kejahatan internasional seperti itu. Pada unsur pertama yaitu adalah unsur internasional. Itu adalah bagaimana misal perbuatan itu mengandung sebuah lintas batas seperti itu. Misalnya perang antara negara satu dengan negara lain, misalnya negara Indonesia dengan negara Jerman atau lain sebagainya seperti itu. Sedangkan dalam unsur transnasional itu adalah bila dari negara Indonesia itu mengadakan perjanjian tapi ada kejahatan di situ dengan berurusan dengan negara lain seperti itu. Unsur-unsur internasional itu terbagi beberapa macam, ada jenisnya juga gitu, karakteristiknya seperti itu. Pertama yaitu ancaman langsung terhadap perdamaian dan keamanan dunia. Yang kedua ada ancaman tidak langsung, misalnya ancaman tidak langsungnya itu mengejutkan hati nurani seperti itu. Terus yang ketiga ada unsur transnasional, yaitu pertama perilaku mempengaruhi lebih dari satu negara seperti yang tadi saya jelaskan, yaitu misal Indonesia mengadakan perjanjian dengan negara Jerman tapi di dalamnya itu terdapat sebuah kejahatan seperti itu. Yang kedua ada perilaku yang mencakup atau mempengaruhi warga lebih dari satu atau negara bagian. Dan yang ketiga cara dan metode yang melampaui batas negara seperti itu. Itu bisa dikatakan sebuah kejahatan internasional karena itu melibatkan dari dua negara. Untuk pokok selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Kemudian pokok bahasan yang kedua adalah peran hukum pidana internasional dalam kejahatan perang terhadap kemanusiaan atau disebut dengan against humanity. Dapat dilihat dari norma dan kaidah serta hubungan antara hukum pidana internasional dengan hukum humaniter internasional atau hukum perang. Peran hukum pidana internasional dalam kejahatan perang terhadap kemanusiaan secara sederhana dapat kita lihat dalam sekumpulan norma dan kaidah-kaidah yang mengatur perihal perang. Secara substansial, norma-norma yang mengatur perihal perang itu bisa dibedakan menjadi dua kategori, yaitu norma-norma yang mengatur tentang kapan dan dalam keadaan bagaimana sebuah perang yang sah dapat dilancarkan atau ius et bellum, serta norma-norma yang mengatur hak dan kewajiban dari pihak-pihak yang terlibat dalam perang atau ius in bello. Kemudian, peran hukum pidana internasional dalam kejahatan perang terhadap kemanusiaan juga dapat dilihat dari hubungan hukum pidana internasional dengan hukum humaniter internasional atau hukum perang, yaitu pada konvensi-konvensi yang ada pada hukum humaniter internasional hanya sekedar menampilkan perintah atau larangan saja dan sama sekali tidak mengatur tentang sanksi pidana terhadap pelanggaran perintah atau larangan itu. Dengan kata lain, rumusan norma dalam konvensi-konvensi itu dalam kejahatan terhadap kemanusiaan, peran hukum pidana internasional dapat dilihat dari dasar hukum bagi kejahatan ini, yaitu Konvensi Den Haag ke-4 tahun 1907. Nah, di situ menyatakan bahwa penduduk sipil dan pihak-pihak berperang akan tetap tunduk pada perlindungan dan pada prinsip-prinsip pokok hukum internasional yang ditetapkan dalam kebiasaan bangsa-bangsa beradab.
Jadi untuk poin yang ketiga itu kejahatan perang dan dasar. Jadi secara sederhana, kejahatan perang berlandaskan pada tindakan yang melanggar hukum dan kebiasaan dalam konflik bersenjata. Nah, secara umum biasanya dipahami bahwa tidak setiap pelanggaran terhadap norma hukum dan kebiasaan dalam konflik bersenjata dapat dikategorikan sebagai kejahatan perang. Sedangkan dalam pandangan lain, menurut ahli, Cryer menyatakan bahwa hukum kejahatan perang berurusan dengan tanggung jawab pidana individu untuk pelanggaran berat, hukum humaniter internasional. Kejahatan perang adalah sengaja melakukan perbuatan-perbuatan yang dikategorikan sebagai pelanggaran berat atau grave breach terhadap Konvensi Jenewa 1, 2, 3, dan 4 dan Protokol Tambahan 1. Bila perbuatan tersebut berakibatkan kematian, penderitaan yang berat, atau luka serius pada orang-orang yang dilindungi, tawanan perang, ataupun penduduk sipil. Dan kejahatan perang berartikan luas, mencakup perbuatan tertentu seperti penyiksaan, penganiayaan, termasuk penggunaan narkotika untuk pengubahan pikiran atau prosedur medis yang tak waras, mutilasi fisik, eksperimen medis, dan perlakuan yang tidak manusiawi lain-lainnya. Kewajiban negara untuk menuntut pelaku. Yang pertama, tentang Konvensi tentang Pencegahan dan Penghukuman atas Kejahatan Genosida tahun 1948. Yang kedua, Konvensi on the Non-Applicability of the Statutory Limitation to War Crime and Crime Against Humanity tahun 1968 dan Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan 1 tahun 1997 status Mahkamah Internasional ad hoc Den Haag and Rwanda and Statu Roma. Untuk unsur kejahatan perang dan bentuk tanggung jawab negara dalam penegakan hukum pidana internasional. Mengenai unsur-unsur kejahatan perang berdasarkan ketentuan pasal 8 ayat 2C dan E, tunduk pada ketentuan pembatasan yang ditetapkan dalam pasal 8 ayat 2D dan F yang bukan merupakan unsur kejahatan. Unsur-unsur kejahatan perang di bawah pasal 8 ayat 2 dan Statu Roma harus ditafsirkan dengan memperhatikan kerangka kerja yang telah dikembangkan dalam hukum internasional tentang konflik bersenjata yang mencakupi sebagaimana mestinya hukum internasional tentang konflik bersenjata yang dapat ditetapkan dalam konflik bersenjata di laut. Untuk bentuk-bentuk tanggung jawab negara ialah menurut Convention on the Non-Applicability of Statutory Limitation to War Crimes and Crimes Against Humanity atau Konvensi tentang keterbatasan ketertiban terhadap kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan tahun 1968. Menurut konvensi ini, lembaga kadaluarsa tidak berlaku terhadap tindak pidana perang dan tidak pidana terhadap kemanusiaan. Dengan kata lain, sampai kapanpun seorang pelaku tindak pidana tersebut akan tetap diadili. Terhadap tindak pidana ini, negara berkewajiban untuk 1. Membuat perundangan atau perjanjian untuk melaksanakan ekstradisi bagi pelaku tindak pidana ini. 2. Berkewajiban berdasarkan proses-proses konstitusional, perundangan dan ketentuan hukum lainnya yang menjamin ketentuan dan pemindahan terhadap pelaku tindak pidana ini. Sedangkan bentuk tanggung jawab negara menurut Statu Roma, yaitu negara-negara peserta memiliki 2 macam kewajiban pokok terkait dengan tindak pidana internasional yang termasuk yurisdiksi pengadilan, yaitu 1. Negara peserta berkewajiban untuk membawa setiap pelaku tindak pidana genosida, tindak pidana terhadap kemanusiaan, tindak pidana perang, serta tindak pidana agresi ke hadapan pengadilan, dan merupakan kewajiban setiap negara untuk melaksanakan yurisdiksi terhadap setiap tindak pidana internasional. 2. Negara peserta harus bekerja sama penuh dalam penegakan hukum pidana internasional, terutama bila pengadilan menetapkan akan memberlakukannya yurisdiksinya sesuai dengan asas perlengkapan tadi. Pasal 86 Statu menyatakan antara lain bekerjasama penuh dengan pengadilan pidana internasional dalam proses penyidikan dan penuntutan sesuai dengan yurisdiksi yang dimiliki oleh pengadilan pidana internasional.
Baik, nama saya Gabriel Ranti Pairunan. Di sini saya akan membahas tentang kejahatan internasional dan penyelesaiannya seperti apa. Nah, di sini ada peristiwa yang pertama, genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang merupakan yurisdiksi dari kriminal dari ICT. Dan yang kedua, konflik di Rwanda yang melatar belakangi pembentukan ICTR. Nah, di sini saya akan menjelaskan contoh kejahatannya ya. Genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan merupakan yurisdiksi kriminal dari ICTR. Nah, Statuta ICTR memuat ketentuan-ketentuan tentang genosida sebagai salah satu yurisdiksi yang merupakan statutanya itu mengadopsi substansi yang diatur di dalam Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide. Nah, kejahatan genosida diatur di dalam pasal 2 Statuta ICTR. Adapun unsur-unsur tindakan yang dapat digolongkan sebagai genosida di dalam ICTR adalah perbuatan kriminalisasi lain yang terkait dengan tindakan genosida, yaitu ada persekongkolan untuk melakukan genosida, penghasutan secara langsung dan di muka umum untuk melakukan genosida atau genosida, juga percobaan melakukan genosida dan penyertaan dalam genosida. Nah, konflik di Rwanda yang melatar belakangi pembentukan ICTR pada hakikatnya adalah konflik yang semata-mata bersifat domestik. Statuta ICTR tidaklah secara eksplisit menyebutkan adanya kompetensi untuk mengadili kasus kejahatan perang atau war crime. Kemudian menurut Ferdinand Nahimana yang merupakan pemilik statuta stasiun RTLM yang melakukan serangkaian upaya merumuskan memusnahkan warga Tutsi dan Hutu moderat. Nah, sebagaimana diuraikan pada bagian 1 di atas itu, nanti ada di dalam slide-nya ya, itu saya jelaskan. Persengkokalan untuk melakukan genosida pasal 2 ayat 3 bagian B, Jangto pasal 6 ayat 1, yang melakukan genosida pada pasal 2 ayat 3 bagian A, Jangto pada pasal 6 ayat 1. Penghasutan secara langsung dan umum untuk melakukan genosida pada pasal 2 bagian C, Jangto pasal 6 ayat 1. Penyertaan dalam melakukan genosida pasal 2 ayat 3 bagian E dan Jangto pada pasal 6 ayat 1 Statuta ICTR. Adapun dakwaan yang berkaitan dengan kejahatan terhadap kemanusiaan, yaitu penyiksaan, itu terdapat pada pasal 3 bagian B, Jangto pasal 6. Nah, sekian penjelasan atau pemaparan dari saya. Terima kasih.